Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika menyebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segenap kaum muslimin selalu menambahkan dengan kata Sayyidina sebagai bentuk penghormatan kepada beliau. Kemudian timbul pertanyaan, bolehkah menambahkan Sayyidina di dalam bacaan tahiyat ketika kita melakukan sholat? Sebab ada sebagian golongan yang berpendapat bahwa menambahkan kata Sayyidina sebelum nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sholat itu tidak boleh. Tapi kalau di luar sholat tidak apa-apa katanya. Mereka mengatakan sholat itu ibadah mahdhah yang tidak boleh ditambah-tambahi, karena Nabi tidak pernah membaca Sayyidina Muhammad dalam sholatnya. Benarkah demikian? Mari kita lihat jawabannya dalam buku fikih tradisionalis halaman 96 sampai 99. Kata Sayyidina seringkali digunakan oleh segenap kaum muslimin baik ketika sholat maupun di luar sholat. Hal itu termasuk perbuatan yang sangat utama karena merupakan salah satu bentuk penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Ibrahim bin Muhammad al-Baijuri, al-aula dzikru siyadati li annal afdala sulukul adabi. Yang lebih utama adalah mengucapkan Sayyidina sebelum menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hal yang lebih utama adalah bersopan santun kepada beliau. Dikutip dari kitab Hasyiah Al-Bajuri juz ke-1 halaman 156. Apa yang disampaikan oleh Imam Al-Baijuri tersebut bukan tanpa alasan, tapi pendapat beliau berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wa awwalu man yanshaqqu anhu al-qabru wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'. Diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, saya adalah sayyid atau pemimpin anak Adam di hari kiamat, dan saya adalah orang yang pertama bangkit dari kuburan, dan saya adalah orang yang pertama memberikan syafaat, dan saya adalah orang yang pertama kali diberikan hak untuk memberikan syafaat. Sahih Muslim nomor hadis 4223. Dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa beliau adalah pemimpin di hari kiamat atau sayyid di hari kiamat. Akan tetapi bukan berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sayyid hanya di hari kiamat saja. Bahkan beliau menjadi tuan, pemimpin atau sayyid manusia di dunia dan akhirat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani dalam kitabnya walaysat hadhihi siyadatu khassatu biyaumil qiyamah kama fahimahu ba'duhum min qawlihi sallallahu alaihi wasallam fi ba'dir riwayah ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah bal huwa sayyiduhum fid dunya wal akhirah. Kata Sayyidina ini tidak hanya khusus atau hanya tertentu untuk Nabi Muhammad SAW di hari kiamat saja. Sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang dalam memahami sebagian riwayat,
ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Akan tetapi menurut Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, hadis tersebut harus dipahami dan harus kita yakini bahwa Nabi Muhammad SAW menjadi sayyid keturunan Adam di dunia dan akhirat. Hadis tersebut sebagai indikasi bahwa Nabi Muhammad SAW membolehkan memanggil beliau dengan sebutan Sayyidina, karena memang kenyataannya begitu. Nabi Muhammad SAW adalah sebagai junjunan kita sebagai umat manusia yang harus kita hormati sepanjang masa. Lalu bagaimana dengan hadis yang menjelaskan larangan mengucapkan Sayyidina di dalam sholat? La tusayyiduni bis sholati. Janganlah kalian mengucapkan Sayyidina kepadaku di dalam sholat. Kalimat tersebut atau ungkapan tersebut memang diklaim oleh sebagian golongan termasuk hadis Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka mengatakan bahwa menambahkan kata Sayyidina sebelum menyebutkan Muhammad adalah bid'ah dolalah atau bid'ah yang sesat dan termasuk mengada-ngada di dalam agama. Akan tetapi ungkapan ini masih diragukan kebenarannya, sebab secara gramatika bahasa Arab susunan kata-katanya ada yang tidak sinkron. Dalam bahasa Arab tidak dikatakan sada yusayyidu, tapi sada yasudu, sehingga tidak bisa dikatakan la tusayyiduni. Oleh sebab itu, jika ungkapan itu disebut hadis, maka tergolong hadis maudhu, yakni hadis palsu, bukan sabda Nabi Muhammad SAW. Karena tidak mungkin Nabi Muhammad SAW keliru atau salah dalam menyusun kata-kata dalam bahasa Arab. Konsekuensinya, hadis itu tidak bisa dijadikan dalil untuk melarang mengucapkan Sayyidina di dalam sholat. Bahkan Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani, beliau menambahkan, setidaknya ada 4 alasan untuk menolak pendapat yang melarang untuk menyebutkan kata Sayyidina ketika membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, tidak ada keterangan secara jelas dan tegas baik dalam Al-Quran, Al-Hadis maupun pendapat dari imam yang 4 yang menyatakan bahwa mengucapkan Sayyidina itu membatalkan sholat. Alasan yang kedua, orang yang mengatakan batal sholat karena menyebut Sayyidina waktu membaca tahiyat tidak pernah memberikan dasar dan dalil hukumnya. Jadi hanya omong kosong belaka. Alasan yang ketiga, 3 imam madhab, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Syafi'i, mereka sepakat tentang disyariatkannya menambahkan kata Sayyidina ketika membaca sholawat pada Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk penghormatan dan sopan santun kepada beliau. Kemudian alasan yang keempat, banyak ulama-ulama salaf yang mengatakan bahwa hadis yang dijadikan sebagai acuan oleh mereka yang menolak atau melarang mengucapkan kata Sayyidina ketika sholat itu merupakan hadis batal atau hadis palsu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa membaca Sayyidina ketika membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW boleh-boleh saja, bahkan dianjurkan. Demikian pula menambahkan kata Sayyidina atau menyebutkan kata Sayyidina ketika tasyahud di dalam sholat itu hal yang boleh-boleh saja dan dianjurkan, bahkan itu yang lebih utama.
Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.